Jadi di sini ada beberapa contoh untuk inputannya. Ada nomor anggota, nama anggota, alamat, tanggal lahir, jenis buku, judul buku, pengarang, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Jadi ada beberapa inputan yang ada di sini. Baik, prosesnya kita lihat pada bagian fungsi inputannya. Yang pertama di sini pada baris ke-6 ada tab form action di sini. Dia menuju ke file perpustakaan.php. Jadi file ini kita kasih nama perpustakaan.php. Kemudian kita buatkan beberapa fungsi inputan di sini dengan bingkai. Di sini ada tabel. Kemudian dalam satu baris di sini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama terdiri dari nomor anggota. Kemudian kolom kedua ada titik 2, dan kolom yang ketiga di sini ada input tipe teks dengan name-nya adalah nomor anggota. Kemudian selanjutnya ada baris berikutnya, ada di sini untuk penginputan nama anggota. Di sini dalam satu baris ada 3 kolom juga, yaitu kolom pertama bertuliskan judul kolom yaitu nama anggota. Kemudian pada kolom yang kedua di sini titik 2. Kolom yang ketiga ada input tipe teks dengan name-nya adalah nama. Kemudian baris selanjutnya yaitu untuk penginputan data alamat yang terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama di sini berisikan alamat. Kemudian titik 2. Kolom yang ketiga ada input tipe teks dengan name adalah alamat. Selanjutnya ada di sini baris untuk penginputan tanggal lahir. Kemudian ada kolom yang kedua ada titik 2. Kemudian kolom yang ketiga ada input tipe date. Ya, untuk date di sini ini nanti berbentuk kalender ya, bentuknya kalender. Jadi bentuknya seperti ini. Name-nya adalah tgl lahir. Name-nya tgl lahir. Kemudian pada baris ke-28 sampai dengan baris 39, satu baris di sini digunakan untuk pemilihan untuk jenis buku yang nanti akan dipinjam, dimana pada fungsi inputannya menggunakan select option. Name-nya adalah buku. Optionnya nanti di sini terdiri dari 4 nih, ada 4 option yang nanti bisa dipilih untuk perhitungan. Jadi di sini sebetulnya ada 5, tapi untuk option perhitungannya ada novel, komik, fiksi, dan non fiksi. Ya, kita coba cuman 4 pilihan di sini. Kemudian pada baris selanjutnya di sini ada baris untuk menuliskan judul bukunya. Ya, judul buku di sini. Kemudian input tipe teksnya, name-nya adalah judul. Jadi bentuk dari di sini name-nya adalah judul buku. Kemudian ada inputan untuk siapa pengarang dari buku tersebut, di mana input tipe teksnya name-nya adalah pengarang. Name-nya adalah pengarang. Kemudian ada di sini tanggal pinjam. Ya, ada tanggal pinjam berbentuk input tipe date. Ya, name-nya adalah tgl pinjam. Di sini tgl pinjam namanya. Kemudian ada di sini untuk penginputan tanggal kembali. Ya, untuk tanggal kembali
masih menggunakan input tipe date. Di sini name-nya adalah TGL kembali. Name-nya adalah TGL kembali. Selanjutnya, pada baris ke-61 sampai dengan baris ke-66, di sini ada sebuah tombol submit, ya, tombol submit. Ini saya tuliskan value-nya proses, ya, proses hitung. Proses saja di sini. Proses, kemudian ada input tipe reset, ya, bertuliskan di sini adalah batal. Bertuliskan batal. Kemudian baris ke-67 penutupan dari tag tabel yang ada di atas di sini, ya, pada baris ke-7. Kemudian di sini pada baris ke-6 gabungannya adalah tag penutup dari formnya. Ya, ketika kita menggunakan fungsi proses input seperti ini harus diapit dengan tag form. Kalau nggak ada pasti nanti akan error, ya, tidak akan, bukan error tetapi tidak akan terproses, ya, tidak akan terproses. Selanjutnya di sini kita mulai deklarasikan untuk variabelnya, ya, kita deklarasikan untuk variabelnya, yaitu dimulai dari baris ke-70, ya, dimulai dari baris ke-70 tag untuk PHP. Kemudian di sini ada error underscore reporting null di sini. Ini fungsi untuk menghilangkan tampilan bug ketika terjadi error. Kemudian pada baris ke-74, nah di sini ada fungsi if set dalam kurung $_post submit. Jadi ketika nanti tombol submit itu diklik, terjadi proses yaitu pendeklarasian untuk variabelnya. Terjadi proses untuk pendeklarasian variabelnya dan perintah-perintah di bawahnya nanti. Yang terdiri dari variabel nomor no anggota. Ya, di sini variabel no anggota di sini untuk mendeklarasikan nilai dari input data berdasarkan input tipe teks yang namanya nomor anggota di sini, yang ada di baris ke-11. Kemudian ada variabel nama. Variabel nama di sini digunakan untuk menampung nilai dari input teks nama, yaitu untuk nama anggota di sini. Kemudian ada variabel alamat yang digunakan untuk menampung nilai dari input teks yang name-nya adalah alamat. Kemudian ada variabel TGL lahir yang digunakan untuk menampung nilai dari inputan di input tipe date TGL lahir. Kemudian ada variabel buku sama dengan digunakan untuk menampung nilai dari input teks yang name-nya adalah buku. Kemudian ada variabel TGL pinjam. Variabel TGL pinjam sama dengan menampung nilai, ya, menampung nilai dari input tipe teks yang name-nya input tipe date, ya, yang namanya adalah TGL pinjam. Kemudian ada variabel TGL kembali sama dengan $_post TGL kembali untuk menampung input tipe date yang name-nya adalah TGL kembali. Jadi tanggal pinjam sama TGL kembali di sini, ya. Fungsi dari di sini. Kapan dia pinjam, kapan dia mengembalikan dari bukunya tersebut. Jadi fungsi di sini nanti pada prosesnya, pada proses peminjaman buku di perpustakaan adalah lama peminjaman, ya, lama peminjaman buku itu nanti kita batasi sampai dengan 7 hari peminjaman. Kalau lebih dari 7 hari peminjaman nanti dikenakan denda, ya, dikenakan denda. Lanjut, di sini ada variabel judul, ya, variabel judul sama dengan $_post judul. Kemudian ada variabel pengarang. Variabel pengarang sama dengan
$_post pengarang yang digunakan untuk mengambil nilai dari input teks yang name-nya adalah pengarang. Ya, di sini kemudian pada baris ke-84, 85, 86 sampai dengan 87 ini adalah untuk pendeklarasian variabel yang sudah kita deklarasikan di atas, khususnya adalah pada TGL pinjam dan TGL kembali. Jadi fungsi tanggal nanti diformat dulu ya. Perhatikan di sini variabel X TGL kembali, sama dengan new date time ya. Fungsi di sini adalah untuk mengkonversi biar terbaca di situ sebagai inputan berdasarkan tanggal ya, biar terbaca sebagai inputan berupa tanggal. New date time, kemudian di sini dia mengambil nilai dari variabel TGL kembali ya, mengambil nilai dari variabel TGL kembali. Kemudian variabel X TGL pinjam sama dengan new date time variabel TGL pinjam. Jadi variabel X TGL pinjam di sini menampung nilai dari variabel TGL pinjam, atau tanggal pinjam ya, seperti itu. Yang fungsinya di sini biar dia terbaca sebagai tanggal ya, date, seperti itu. Kemudian nah di sini ada variabel lama. Variabel lama di sini digunakan untuk mencari nilai ya, untuk mencari nilai selisih. Ya, lama di sini digunakan, variabel lama digunakan untuk mencari lama atau selisih dari variabel X TGL kembali dikurangi dari variabel X TGL pinjam. Nah, di sini menggunakan fungsi diff. Ya, di sini menggunakan fungsi diff. Nilainya adalah variabel lama sama dengan variabel X TGL kembali dikurangi dari variabel X TGL pinjam. Ya, formatnya seperti ini. Kemudian di sini variabel X lama sama dengan variabel lama D. D di sini mengacu pada hari ya, D disebut di situ. Ya, mengacu pada D. Kalau tahun berarti pakainya simbolnya Y, seperti itu. Kalau bulan simbolnya pakainya huruf M, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bisa menghitung berapa tahun lamanya, berapa bulan, berapa hari, seperti itu, berapa jam pakai H, seperti itu. Ya, kita bisa menggunakan bentuk format seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan untuk lama peminjaman buku karena di sini kita menghitungnya hari, maka kita menggunakan format huruf D di sini. Selanjutnya di sini ada ketentuan if jika variabel X lama, jadi variabel X lama yang ada di baris ke-87 di sini berlama lebih besar dari 7 ya, 7 hari. Di sini kita menghitungnya 7 hari. Jadi kalau lebih dari 7 hari nanti akan dikenakan denda ya, tapi kalau misalkan kurang dari itu berarti tidak dikenakan denda ya. Nah, perhatikan di sini ini if di dalam if ya, if di dalam if seperti ini. Jika variabel X lama lebih besar 7, maka ya, makanya di sini adalah pada baris ke-90 sampai dengan baris 114 di sini ya, gabungannya seperti ini. Ya, di sini maka kelihatan ya. Maka variabel buku sama dengan novel, maka dendanya adalah 5.000. Else if variabel buku sama dengan komik, maka dendanya adalah 3.000. Jadi di sini kita melakukan fungsi uji kondisi. Ya, kita melakukan fungsi uji kondisi di mana jika variabel buku sama dengan novel, nanti dendanya adalah 5.000. Kemudian kita melakukan fungsi uji kondisi lagi di sini.
Jika variabel buku sama dengan komik, maka dendanya adalah 3.000. Else if, jika kita melakukan fungsi uji kondisi lagi, variabel buku sama dengan fiksi, maka dendanya adalah 2.000. Else if, variabel buku sama dengan non-fiksi, dendanya adalah 1.000. Else, denda 0. Jadi selain nanti kita novel, komik, fiksi, dan non-fiksi, nanti dendanya adalah 0. Ya, misalkan kenapa seperti ini, kita buat seperti ini. Karena di sini ada opsi 5 ya. Pilihan opsinya di sini ada 5. Pilih salah satu, itu yang pertama, novel, komik, fiksi, non-fiksi. Jadi kalau misalkan kita lupa memilih dari jenis bukunya antara novel, komik, fiksi, dan non-fiksi, maka nanti dia terbacanya adalah dendanya 0 kalau lebih dari 7 hari ya. Ini jika variabel X lama lebih besar dari 7 hari, nah, nanti dia menjalankan perintah ini. Nah, kemudian di sini ada variabel terlambat. Baris 115 di sini variabel terlambat sama dengan variabel X lama dikurangi 7. Variabel X lama dikurangi 7. Misalkan di sini lamanya adalah 8 hari. Kemudian kita kurangi 7, maka terdapat keterlambatan 1 hari. Pada baris ke-116 di sini variabel total denda sama dengan variabel denda dikali dari terlambat. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada ketentuan juga, jika variabel nomor anggota, ya, jika variabel nomor anggota sama dengan 0, or atau variabel nama sama dengan 0, or di sini atau garis tegak lurus, variabel alamat 0 atau variabel TGL lahir 0 atau variabel buku 0 atau variabel TGL pinjam sama dengan 0 atau variabel TGL kembali sama dengan 0 atau variabel judul sama dengan 0 atau variabel pengarang sama dengan 0. Nah, maka di sini akan dibuatkan sebuah dimunculkan suatu message box di sini, yaitu tulisannya data gagal proses, data ada yang kosong. Saya tuliskan di sini ya, data gagal terproses, data ada yang kosong. Kemudian di sini dia ngelinknya ke file perpustakaan.php. Kemudian setelah ini kondisinya di sini terpenuhi, dia melanjutkan perintah yang di bawahnya, yaitu dia akan menampilkan sebuah data berbentuk tabel di sini. Ya, berbentuk tabel, di mana di sini ada tabel dengan ukuran lebarnya adalah 50%, bordernya 1. Kemudian dalam satu baris di sini, ya, dalam satu baris yang pertama di sini call span 2, line center rincian peminjaman buku. Jadi ada penggabungan 2 kolom. Ya, dalam satu baris itu ada penggabungan 2 kolom dengan line-nya center atau tengah, nanti tertuliskan rincian peminjaman buku. Selanjutnya ada di sini baris bawahnya ada judul nomor anggota, kemudian di sini ada titik 2, selanjutnya ada di sini memanggil dari variabel nomor anggota. Ya, nomor anggota, variabel nomor anggotanya apa di sini? Echo variabel nomor anggota. Kemudian penutup dari barisnya, baris ketiga di sini ada nama anggotanya. Di sini dia memanggil dari variabel nama. Kemudian pada baris 129 satu baris alamat. Kemudian kolom yang keduanya ada tulisan memanggil dari variabel alamat. Yang memanggil dari variabel alamat. Kemudian pada baris 130 dia memanggil dari
variabel TGL lahir, kemudian pada baris 131 di sini dia memanggil nama dari variabel buku, kemudian 132 memanggil dari judul bukunya ya. Kemudian baris 133 ada kolom tulisan pengarang dan memanggil nama dari variabel pengarang. Kemudian ada tanggal pinjam, memanggil variabel tanggal pinjam, kemudian memanggil dari variabel TGL kembali, dan ada lama pinjamnya. Kemudian ada keterlambatan di sini, ada keterlambatan. Variabel dari terlambat, variabel terlambatnya adalah rumus yang ada di sini, baris 115 ya. Kemudian dilanjutkan dengan dendanya. Ya, dan dengan dendanya. Denda di sini nanti berdasarkan dari ini dendanya berapa gitu ya. Misalkan jenis bukunya adalah fiksi, berarti dendanya 2000. Nanti dikalikan dari nilai dari keterlambatannya. Nanti menghasilkan dari total denda di sini. Kemudian pada baris ke 140 penutupan dari tabel yang ada di baris 125. Kemudian pada baris 141 di sini, ini yang baris 142, ini menutup dari tab yang ada di baris ke-74 di sini. Ya, jadi ketika program itu dijalankan nanti tampilannya seperti ini dulu ya. Ya, jadi ketika nanti ada tombol proses ya, tombol proses baru nanti rinciannya nanti di sini akan ditampilkan. Baik, kita coba untuk menjalankan programnya. Nomor anggota misalkan di sini saya inputkan 1000120. Nama anggota ya, nama anggota misalkan Taufik Gunalensa, alamat Jalan Sido Derajat 5 nomor 51, tanggal lahir misalkan sembarang dulu ya. Kemudian jenis bukunya yang pertama saya pilih novel dulu ya, kita pilih novel. Kemudian judul bukunya misalkan Persimpangan, pengarangnya misalkan Doni, tanggal pinjamnya di sini tanggal 1 bulan Agustus ya, 1 bulan Agustus. Kemudian tanggal kembalinya kita ambil tanggal kembalinya tanggal 9 ya, tanggal sekarang tanggal 9 September. Jadi sudah pindah bulan di sini ya, sudah pindah bulan di sini, dan juga di sini lebih dari 1 bulan di sini ya. Kita klik tombol prosesnya, proses. Nah, di sini rinciannya. Nah, rinciannya di sini nomor anggotanya di sini 101 ya. Kemudian pinjamnya di sini mana ini ya, nama anggotanya Taufik Gunalensa, kemudian alamatnya Jalan Sido Derajat, tanggal lahirnya 2014, jenis bukunya novel, judul bukunya Persimpangan, kemudian di sini ada Doni, tanggal pinjamnya adalah tahun 2020 0801, kemudian tanggal kembalinya 0909 tanggalnya, lama pinjamnya 8. Ini salah apa benar ya? Kayaknya sepertinya salah ya untuk lamanya di sini ya, keterlambatannya 1. Kemudian dendanya 5.000, total dendanya 5.000. Kita coba lagi sekali lagi. Nama anggotanya, tanggalnya ini, kita pilih salah satu, novel, judulnya Persimpangan, pengarang Doni, tanggalnya coba kita buat tanggal 8 pinjamnya, kemudian keterlambat tanggal kembalinya tanggal 9. Ini harusnya tidak mengalami ini ya, tidak mengalami keterlambatan denda ya, seperti itu. Ini mungkin kalau kita lihat mungkin
kesalahannya format tanggalnya mungkin ya. Kita coba lama pinjamnya 1 hari, keterlambatannya min 0, kemudian dendanya 0. Oke, kita coba lagi. Taufik Jalan Situ Derajat, kita buat tanggal pinjamnya tanggal 1 ya, maaf, tanggal lahirnya 1, pilih komik sekarang, kemudian pengarangnya Doni, tanggal pinjamnya misalkan tanggal 1 September, kemudian pengembaliannya tanggal 30 ya, tanggal 10. Ini keterlambatannya berapa? Oke, keterlambatannya di sini tanggal pinjamnya tanggal 1 30, lama pinjamnya 29 hari, keterlambatannya 22 hari ya, 22 hari. Seperti itu. Berarti tadi yang contoh yang tadi pertama dia masih menghitung ini ya, untuk harinya saja ya. Beda bulan dia tidak bisa ya. Kalau tadi kita lihat ya. Seperti itu. Kita coba lagi. Misalkan ini keterlambatannya berapa? 3000 ya. Kita lihat untuk komik 3000. Sekarang kita pilih untuk jenis bukunya fiksi, Persimpangan Hati, pengarang Doni. Tanggal pinjamnya misalkan kita buat 31 bulan Agustus ya, tanggal 31 bulan Agustus. Kita sekarang untuk pengembaliannya coba tanggal 2 ya, tanggal 2 kita proses. Oh, udah benar di sini, tidak mengalami keterlambatan ya, lama pinjamnya 2 hari. Seperti itu.